Korupsi itu kalau saya bagaimanapun tetap menyalakan Orde Baru. Zaman itu kan underpaid, digaji rendah, kurangnya cari sendiri kan gitu. Kita itu yang paling besar suap kok. Bom yang ditaruh di pagar rumah saya itu mungkin. OTT itu paling tinggi mungkin zaman saya. KPK kurang independen. Ya kan KPK di bawah presiden. Kemudian kita diisukan sarangnya Taliban gitu. Tapi di dalam juga nanam orang supaya kelihatan kalau Taliban gitu. Perbincangan kita tentang kereta cepat tidak lepas dari aspek korupsi. Lalu kemudian hampir setiap hari kita melihat ada penangkapan koruptor. Berita tentang pemberantasan korupsi di Indonesia itu gegap gempita hampir setiap hari. Tetapi persoalannya adalah ini kok seperti jalan tiada akhir. Terus menerus, tiada henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kali ini saya ingin mengajak tamu saya yang pernah memimpin KPK. Yang pernah spill sedikit-sedikit apa yang terjadi pada masa beliau memimpin KPK. Tentu refleksi kita adalah gimana sih caranya supaya kita benar-benar bisa memberantas korupsi. Dan korupsi itu bukan sesuatu yang diada-adakan, tetapi korupsi yang memang mau kita berantas. Kira-kira seperti apa? Baiklah, jadi tamu saya kali ini adalah Pak Agus Raharjo yang pernah menjadi ketua KPK pada periode 2015-2019 yang pernah dipanggil oleh Pak Jokowi juga dan juga 3 kali dijadikan tersangka. Jauh juga ya aparat kita, 3 kali loh dijadikan tersangka. Pak Agus, selamat datang di Intrik. Terima kasih. Selamat datang, Prof. Terima kasih ya. Kesibukan sekarang hari pensiun sudah tidak seramai dulu. Tidak seramai dulu, Ya. tapi lebih sisukannya juga lebih memperhatikan anak cucu gitu. Baik, pasti banyak cerita. Pak Agus, jadi hampir setiap hari kita membaca berita ada pemberantasan korupsi, ada orang-orang koruptor ini ditangkap terus-menerus tiada henti. Tapi kan zamannya beda Pak Agus, KPK sekarang itu sudah di bawah presiden, begitu ya. Dan yang mengangkatnya pun presiden yang terdahulu. Masyarakat sekarang ngomong tentang kereta cepat, itu ada aspek korupsinya. Kan kereta cepat pada waktu zaman Bapak mulai dibangunnya itu ya, mulai zamannya Pak Jokowi 2016. Tentu sudah mulai ramai juga sedikit-sedikit ya. Ada pertikaian di antara para pejabat, menterinya saling bertentangan. Kemudian ada pertarungan antara Cina dengan Jepang. Nah, Bapak ini kan ahlinya pengadaan. Ya, pernah menjadi pendirinya LKPP dan bahkan di Bappenas dulu Bapak menangani hal seperti itu. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Kalau saya kok melihat ini apes benar negara kita ini, pertarungan antara dua bangsa rebutan di sini, dan kalau bangsa kita itu gampang disuap, repot juga kita kan. Korupsi itu kalau saya awalnya bagaimanapun tetap menyalakan Orde Baru. Karena zaman Pak Harto dong? Pak Harto, zaman itu kan underpaid, digaji rendah, kurangnya cari sendiri kan gitu Pak. Itu yang menyebabkan dampaknya sampai sekarang masih terasa dan belum dihilangkan. Emang dulu zaman Orde Lama nggak begitu? Nggak. Zaman Bung Karno? Sama sekali tidak. Nggak. Zaman Orde Lama, saya pernah menyaksikan kakeknya istri saya mulai guru di zaman Hindia Belanda. Kemudian tetangga saya yang guru SMP tahun 53, itu gajinya 500 F mungkin gulden ya. Itu bisa mengangsur rumah di kota Magetan, 1.400 meter persegi. Besar. Iya, dan untuk hidup. Ya. Itu tahun 53, dihilangkan pada waktu zaman Orde Baru. Dan dampak sampai sekarang polisi itu nggak diperbaiki. Jadi sekarang itu sebenarnya sudah zamannya birokrasi itu di streamlining ya. Dikecilkan, gajinya dicukupin. Bahkan sampai rencana pensiun pun gajinya seperti apa harus dipikirkan. Karena banyak pembesar-pembesar yang nyari dana untuk nanti persiapan pensiun gitu. itu yang tidak boleh terjadi. Kemudian yang kedua, dalam hal korupsi, sebetulnya yang direvisi itu bukan undang-undang KPK. KPK independen itu sudah betul. Yang direvisi sebenarnya malah undang-undang Tipikor. Karena kita masih mempunyai gap terhadap United Nations Convention Against Corruption. Jadi PBB yang menangani korupsi itu. Itu sudah kita ratifikasi sebetulnya. Menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Zamannya Pak SBY. Tapi setelah ratifikasi nggak dilakukan perubahan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Tipikor kita. Itulah. Dan gapnya itu masih banyak. Misalnya apa? Misalnya kita itu yang paling besar suap kok. Suap? Ya, suap. Korupsi kita itu yang paling besar suap. Yang kedua baru pengadaan barang jasa pemerintah. Di suap itu
Kalau yang melakukan swasta belum ada Undang-undangnya. undang-undangnya. Ya tapi swasta kan nggak dapat proyek kalau dia nggak nyuap. Nah, makanya nanti mungkin kita perlu juga lihat praktek Singapura. Yang kemudian Singapura itu lalu dalam Corruption Perception Index selalu 10 besar terbaik. Ya. Masuk ke Oke. cpib.gov.sg. CPIB, Corruption Practices Investigation Bureau. Nah, itu di press release-nya kelihatan tuh. Bisa tiap minggu, bisa 10 hari atau kadang-kadang juga tiap hari. Itu kasus apa aja yang ditangani. Makanya sangat terapi sekali Singapura itu. Penyuapan yang paling banyak yang dilakukan, bahkan satpam disuap aja masuk yang nangani CPIB. Jadi merubah budaya ya, Ya, sebetulnya ya, tujuan merubah budaya. budaya, Oke. Alih-alih merubah atau menyesuaikan itu, yang dilakukan di kita adalah kita rubah KPK-nya, lembaganya. KPK-nya, lembaganya yang independen, sebetulnya independen malah tidak menjadi independen, itu yang kesalahan besar itu. Tapi dengan sekarang di bawah presiden tenang tuh KPK. Zaman Bapak kan nggak tenang. Bapak benar 3 kali dulu dijadikan tersangka. Saya itu begitu jadi ketua KPK, Ya. ada perwira-perwira polisi yang suruh nyari file saya di LKPP. Jadi supaya benar ditemu menjadi tersangka gitu. Nah, Jahil ya. ini kan nggak baik lah cara seperti itu. Ketua KPK-nya bukan polisi, tetapi kemudian dicari-cari begitu Cari-cari maksudnya. salahnya. Oh, saat itu terjadi. Nah, itu terjadi. Dicari file apakah ada kesalahan selama menjadi pimpinan KPP. Hasilnya? Ya, saya ditersangkakan kemudian setelah selesai jadi ketua KPK, di SP3 semua gitu. Itu jadi itu praktek seperti itu kan mestinya tidak dilakukan. Ya. Kita sedikit setback ke belakang. Salah satu cerita yang seru adalah pengalaman Pak Agus dengan Presiden Jokowi saat itu. Ya, itu periode masih pertama kan? Masih pertama. Masih pertama. Ketika Bapak dipanggil ke situ, kenapa Pak Agus yang dipanggil bukan rombongan? Kan KPK pimpinannya kolektif. Kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Betul. Kenapa yang dipanggil hanya 1 orang? Mungkin perasaannya Pak Jokowi dan Pak Pratikno, karena yang manggil kan Pak Jokowi, tapi di pertemuan itu ada Pak Pratikno. Mungkin saya diharapkan mempengaruhi yang lain gitu. Karena kemudian ya seperti kasusnya Pak Setnov kan memang nggak sepakat, akhirnya kan voting. Jadi waktu itu voting di antara komisioner itu melakukan voting. Berlima itu ya? Ya berlima 3-2, yang 3 lanjut dan 2 tidak, ya akhirnya lanjut gitu. Lanjut. Ya. Dan sudah ada ketentuan bahwa tidak bisa SP3 di KPK. Ya, waktu itu belum ada, sekarang ada. Oh, sekarang udah ada. Sekarang ada. Jadi kasus korupsi bisa dihentikan. Bisa dihentikan. Jadi Bapak dipanggil sendiri pada saat Pakai itu. sendiri. Saya sudah ceritakan di Rossi pada waktu itu ya. Sudah kita dengar ceritanya ya. Yang kemudian berhenti di dekat masjid. Ya. Kemudian Bapak keluar lewat pintu belakang. Dijemput oleh Pas Pampres, nggak lewat ruang wartawan. Ya, wartawan juga nggak tahu ya. Nah, terus saya kan waktu itu cerita, belum duduk aja beliau udah teriak kan, hentikan gitu. Yang saya heran waktu itu kan yang dihentikan apanya gitu kan. Kan Pak Jokowi sehari-hari orangnya lembut, tidak seperti itu. Nah, saya nggak tahu. Karena sehari-hari Bapak kaget lihat begitu? Ya kaget. Ya. Tapi itu juga ada efeknya, Prof. Begitu itu menjadi ramai di Rossi, waktu itu saya kan di mobil kan dikawal ada 2 ajudan, ada 1 sopir. Karena ketakutannya polisi ajudan itu yang 1 nomor saya diblokir supaya saya nggak menghubungi. Terus yang 1 saya tanya, kamu ingat dulu waktu kita ke istana? Dia ngomong lupa. Ya mereka dua-duanya kan polisi kan. Yang jujur malah sopir saya. Oh saya ingat Pak. Jadi yang jujur sopir saya. Jadi itu menjadi pelajaran kalau dipanggil Pak Jokowi ini memang menakutkan kalau bagi orang yang berdinas. Padahal itu sebenarnya obstruction of justice kan itu, menghalang-halangi penyidikan. Itu bisa masuk ranah hukum itu, kriminal, bisa dikriminalkan Pak Jokowi itu. Tapi saksi kan hanya Pak Pratik. Kan nggak mungkin kita menanya Pak Pratik. Dan telepon nggak bisa dibawa, nggak bisa kita ngerekam. Jadi ya susah membuktikan itu. Ada ancaman yang Bapak dapatkan setelah itu? Nggak ada. Nggak. Rentetannya mungkin ada, tapi nggak secara langsung seperti bom yang ditaruh di pagar rumah saya itu mungkin. Ingat kan? Dan kita nggak tahu itu siapa ya? Nggak tahu. Rumahnya Pak Laude dilempari bom molotov apa itu loh.
Anda merasakan ada teror lah pokoknya. Tapi penyebabnya yang dari mana kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, karena bisa jadi yang ini bisa juga ditemukan. Ya, oke. Pada waktu Bapak memimpin itu, kasus yang paling seru selain Setnov ada nggak yang lain? Selain IKTP itu? OTT itu paling tinggi mungkin zaman saya. Ya, OTT itu paling tinggi zaman saya. Dan mohon maaf memang kadang-kadang kita itu seperti nggak berperan kemanusiaan gitu, karena malamnya kita buka bersama dengan DPR gitu. Besok paginya DPR-nya ada yang di OTT. Oh, itu pernah terjadi seperti itu. bulan puasa, Iya. buka bersama, Iya. terus kemudian besok paginya di antara mereka ada Iya. yang kena OTT. Iya. Nah, terkait dengan tadi Profesor menyampaikan mengenai kereta cepat, Ya. sebetulnya kalau teman-teman Bappenas kan sangat hafal ya. Tingkah laku teman-teman Cina itu memang Investor dari Cina, pinjaman dari Cina. pinjaman dari Cina. Pinjaman Oke. dari Cina. Jadi mengenal karakternya. Karakternya pinjaman dari kan Cina. Apa itu? Satu, bunganya kan relatif tinggi. Bunga relatif tinggi. Oke. Saya ingat betul yang namanya Dirjen Perhubungan Darat itu pernah menolak jalur kereta api kalau nggak salah Cirebon Kuroya Oke. dibandingkan dengan usulan yang lain, kemudian yang dari Cina itu ditolak. Kalau kemudian kita masih ingat Waduk Jati Gede, Jati Gede. itu cost overrun-nya kan juga tinggi sekali. Sebentar, ini kan cost of run sumbernya macam-macam ya. Ya. Bisa jadi karena pemberi pinjaman ini melibatkan kontraktor mereka, ada kewajiban itu. Bisa jadi juga adalah kontraktor kita yang mengerjakannya. Ya, Dalam hal ini perilaku seperti apa yang terjadi dengan pinjaman dari Cina ini? Kalau bunga tinggi oke, tapi kan juga ada masalah depresiasi mata uang, resiko yang harus kita timbang, Iya, tapi kalau tenor, grace period. pertama kalau bunga kan kita selalu mengakui Jepang selalu lebih kecil dibanding yang Ya. lain. Bahkan jeleknya lagi kalau kita melihat pelaksanaan pekerjaannya, kalau dengan Jepang paling kan hanya tenaga ahli. Tapi kalau dengan Cina kan bahkan sampai tenaga kasarnya juga datang dari Datangkan. Cina gitu kan. Itu yang mungkin perlu menjadi Ya, perhatian. dalih orang kita kan seringkali kita nggak sanggup. Dari Cina itu bekerjanya sangat details. Mereka bekerjanya sangat cepat. Apakah bisa kita terima dalil-dalil seperti itu yang sering diucapkan oleh pelaku usaha kita? Ya bisa aja itu benar itu betul karena seperti waktu kita zaman dulu bersaing dengan Korea di Arab Saudi kan, Ya. kita juga kalah di situ kan, Ya, kalah dari Ya. ketekunan kerja, kemudian kecepatan kerja, efisiensi kerja dan lain-lain. Pak Agus di sini kan kopinya enak. Kita ngopi dulu. Monggo, Ya. monggo. Ini pembicaraan korupsi ini pembicaraan yang hangat selalu. Ya, Pak Agus mau kopi panas atau kopi Panas. Panas ya, kopi panas. Kopi hitam atau Kopi mau hitam. Kopi hitam, kopi hitam 2 ya. Oke, baik. Bagus. Jadi pada saat itu Pak Agus berpikir, karena Pak Agus juga dibesarkan di Bappenas dan orang-orang di Bappenas menurut Pak Agus harusnya tahu karakter pinjaman dari Cina. Ya, karakter. Apalagi kira-kira karakter pinjaman dari Cina yang perlu diwaspadai? Sebetulnya penilaian terakhir kan bukan hanya proposal yang awal, Ya. yang hanya Ya. bunga, Ya, kemudian juga pembebasan lahan dan ya, sebagainya yang kan belum semuanya harus dihitung itu, kemudian di tender seharusnya. harus tender. Jadi mestinya finalnya itu menghasilkan konklusi berapa itu yang kemudian baru diambil kan gitu kan. Apakah ini penyebabnya karena pada saat itu presiden karakternya adalah pengen cepat sehingga kemudian perencanaan tidak sempurna, perencanaan belakangan tidak details. Karena salah satu yang disampaikan adalah diajukan TOD itu ternyata tidak ada cost dan juga revenue-nya begitu. Sebetulnya itu yang sering menjadi alasan bagi para pelaksana ya. Dalam tanda kutip, mereka lebih prefer melakukan direct appointment, penunjukan langsung. Itu alasannya adalah karena tender lama. Ya, Padahal kalau mau cepat bilangnya seperti ini, kalau mau cepat itu ada sebetulnya. ada mekanismenya. Pak, ini menyangkut soal kerugian negara, ya, kerugian negara. Sampai hari ini BPK belum menyampaikan perhitungan apakah ada kerugian negara di kasus kereta Wush itu. Sebetulnya bagaimana sih cara menghitung kerugian negara? Dalam kereta cepat kan tidak bisa hanya dihitung jumlah penumpangnya, tapi juga ada keuntungan ekonomi yang muncul, pajak yang bisa didapat, kota yang berkembang, dampak multipliernya dan lain sebagainya. Bagaimana ngitungnya sebetulnya? Apa yang ada di kepala para penyidik? Perhitungan kerugian negara itu kan memang dilakukan oleh lembaga-lembaga auditor yang kredibel ya. Ya, Jadi kita biasanya memang mengharapkan BPKP, BPK itu seperti itu. Tapi dalam banyak kasus KPK bisa menyewa
auditor juga yang fungsinya sebagai auditor dan kemudian mengajak profesional-profesional yang lain yang terkait tadi loh. Ya. Jadi kalau kereta cepat kan bukan hanya penumpangnya berapa, Ya, betul. tapi daerah yang berkembang kemudian menerima keuntungan itu seperti apa. Nah, sampai sekarang BPK belum mengeluarkan angka, padahal masyarakat sudah gelisah. Apa himbauan yang sebagai mantan orang KPK? Biasanya kalau kita memerlukan perlindungan negara yang mendesak, ya kita berkirim surat Berkirim surat. KPK harusnya berkirim surat kepada BPK, kepada BPKP atau pihak-pihak yang dipandang perlu. Meskipun seperti sekarang ini KPK kurang independen, ya kan KPK di bawah presiden. Di bawah presiden. Tapi sepanjang komisionernya itu selalu amanah, selalu memegang kejujuran, selalu. Nah, itu mungkin sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan. Kasus-kasus besar harus segera dibongkar. Jadi ketika menjalankan pemeriksaan yang mengganggu dari dalam atau dari luar? Saya itu waktu jadi kepala KPK pengen memperkenalkan yang namanya penyidikan kasus korupsi itu kalau bisa transparan. Ada koordinasi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Nah, saya kemudian waktu itu mengusulkan gimana kalau kita masang sistem yang nanti hasilnya itu adalah laporan berbasis IT, berapa laporan yang masuk ke polisi, prosesnya sampai di mana. Jadi kemudian, angkanya, jumlahnya. bukan hanya jumlah, kasusnya. bukan hanya jumlah. Jadi kasusnya apa, kemudian sudah ditangani sampai mana, itu kemudian kan kalau kita bisa berkoordinasi secara online kan mudah. Waktu itu KPK kan bisa mengkoordinasi, bisa mensupervisi, jadi kan proses untuk mengambil alih kemudian kan mudah kalau ada laporan yang IT yang seperti itu. Tapi untuk mengeterapkan aplikasi seperti itu juga nggak jalan itu. Jadi nggak mau orang kemudian membuat laporan mengenai kasus-kasus korupsi di setiap lembaga. Jadi di lembaga-lembaga sendiri orang ada kecenderungan tidak ingin transparan. Tidak ingin transparan. Berarti masih ada kepentingan-kepentingan. Padahal kalau dibuat transparan kan mudah. Jadi peran KPK mensupervisi, peran KPK melimpahkan, peran KPK mengambil mana yang perlu diambil itu sebetulnya kan bisa. Kalau kita mempunyai data seperti itu. Ya, jadi Bapak tidak melihat hari ini KPK menjadi lebih kuat, diperkuat. Ya kenyataannya seperti itu kan. Kasus yang ditangani juga makin sedikit. Kegagalan yang lalu yang pernah menjadi didampingi masyarakat juga belum terwujud sampai hari ini. Oleh karena itu kalau pesan saya kepada adik-adik yang menjadi komisioner sekarang, memegang kebenaran, menjalankan amanah dengan baik, tidak perlu itu menjadi suatu penghalang meskipun sekarang di bawah presiden gitu. Jadi rakyat akan membela Anda kalau Anda kemudian berjalan di atas rel yang benar. Silakan Pak Agus. Pak Agus mau pakai gula atau tidak? Ini ada stevia alami tapi tidak mengandung gula, 0 kalori. Kita coba, ini cukup 1-2 tetes, sudah terasa manis. Turjiva brandnya ya. Pada waktu Bapak memimpin di KPK, tentu saja kan juga ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk menggagalkan. Bentuknya apa sih biasanya? Kalau saya menteror jelas terjadi ya. Anda cuma tahu rumah saya pernah pagernya digantungi bom, walaupun bom itu bom palsu ya. Jadi rumahnya Pak Laude dilempari bom molotov. Bom molotov ya. Tapi yang sangat mengganggu kemudian begitu tidak transparannya waktu revisi undang-undang dilakukan. Jadi kita sampai hari terakhir itu nggak tahu yang direvisi itu apa. Tidak diminta pendapatnya, tidak diberitahu, tidak diajak ngomong. Ya. Jadi pokoknya DPR membuat sendiri. DPR dan pemerintah, karena sampai di hari terakhir itu kalau nggak salah Laude Sarif mengajak saya ketemu dengan Menkumham waktu itu hanya pengen melihat yang direvisi apa, itu saja nggak bisa. Waktu revisi Undang-Undang KPK itu masyarakat sipil kurang mendukung. Waktu revisi? Iya. Ya, tidak revisi. Mendukung ya? Kurang mendukung. Gara-garanya ya pinter juga pemerintahan Pak Jokowi kan. Kemudian kita diisukan sarangnya Taliban gitu kan. Oh, yang mengakibatkan Yudi Purnomo dan sebagainya. Iya, Imam Prayogo, Imam Prayogo dan sebagainya. Kemudian Romo siapa itu juga nggak datang. Coba waktu setelah lama, setelah berlalu revisi gitu, saya tanya kenapa dulu? Ya itu memang bingung itu. Isu Taliban itu membuat masyarakat Madani itu betul-betul terpecah itu. Yang benar seperti apa keadaan di KPK? Kalau itu kategori Taliban ya, kalau celananya, mata kakinya kelihatan mungkin hanya sekitar berapa orang dibanding 6.000 orang. Jadi mungkin nggak sampai 15 orang ya yang mata kakinya kelihatan. Ngompori dari luar bahwa kita pendukungnya Taliban tadi, tapi di dalam juga nanam orang supaya kelihatan kalau Taliban gitu. Pak Agus, jadi kalau kita kembali lagi sekarang ini Pak Mahfud sudah menyebutkan ada potensi kerugian negara, ada potensi korupsi dalam kasus yang Wush itu, yang kemudian KPK mengatakan ya kalau begitu laporkan, dan Pak Mahfud tersinggung dengan mengatakan
masa begitu harus dilaporkan? Seharusnya KPK bergerak dong. Betul. Dan kemudian banyak yang mengatakan KPK ini penakut hari ini. Tapi sebaiknya memang KPK harus bergerak. Ya. Karena kasusnya cukup besar, nilai kerugiannya juga dalam tanda kutip juga sangat besar. Jadi harus bergerak kalau menurut saya. Saya mendukung itu. Pada tahapan mana harusnya kita mulai? Apakah dimulai dari proposalnya, dari tendernya, pelaksanaan lelang itu, atau kemudian pada tahapan berikutnya di pelaksanaan pembebasan tanah? Karena itu kan juga yang menjadi besar hal seperti itu. Iya. Di faktor mana kira-kira? Jadi secara menyeluruh, secara komprehensif, mulai perencanaan, Ya. kemudian proposalnya dilihat, Ya. aspek apa saja yang kemudian mendukung adanya kerugian negara, mendukung adanya ketidakadilan, mendukung tidak adanya efisiensi, itu harus dilihat semua. Sampai nanti pembebasan tanahnya. Karena kita selalu kalau berbicara mengenai dari atas tahap perencanaan ke pelaksanaan, perencanaan, persiapan, baru pelaksanaan. Penyelidikan nanti akan bisa mengidentifikasi di tahap mana misalkan ada hal-hal yang melanggar fairness, itu harus dilihat. Melanggar fairness. Ya. Ada Bapak mencium ada bau amis di situ. Ya, bisa jadi. Kalau kita berbicara di persiapan sama lelang, Ya. itu teman-teman relatif mudah menilai itu. Jadi Tidak potensi fairnya bisa di mana. dilihat, bisa dilihat di sana. Ya. Pak Agus, ini adalah isu yang sangat serius soal kereta cepat ini, karena masyarakat terus membicarakannya dan otak masyarakat ini kan sudah pasti arahnya adalah korupsi. Walaupun bicara tentang hutang, tidak untung dan sebagainya, tapi menjadi musuh masyarakat hari ini. Kalau posisi saya sendiri, saya melihat kereta cepat, saya merasakan itu sangat dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan kecepatan. Tapi kalau korupsi, tentu kita tidak bisa abaikan ya, siapapun yang terlibat korupsi dan kepentingan-kepentingan itu tentu saja ini KPK harus melakukan penyelidikan dan pada tahapnya kalau sudah ketemu ya tentu saja harus ditingkatkan begitu ya, karena kita tidak ingin hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Karena proyek mega besar seperti itu tentu saja selalu menimbulkan bau amis. Jangankan di Indonesia, Arab Saudi pun sekarang Muhammad bin Salman sedang kebingungan. Beliau menemukan ada gejala korupsi dalam kasus pembangunan Jeddah Tower yang tingginya 1 kilometer menjulang ke angkasa, dan lalu kemudian ada cost overrun untuk membangun Jeddah Economic Center. Biayanya membengkak dari 20 miliar US dollar menjadi 30 miliar US dollar. Bayangkan coba, mega project kota Neom pun juga sekarang sedang ditinjau kembali, biayanya 500 miliar US dollar direncanakan. Sekarang sudah 1 triliun US dollar, bahkan dikatakan kemungkinan menjadi 1,5 triliun US dollar. Cost overrun yang nggak main-main. Mega proyek itu memang harus ada pengawasan yang serius. Semoga negeri kita menjadi lebih baik, Pak Agus. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi kita mengharapkan para senior ini juga terus mengingatkan ya, apa yang telah terjadi, dan kita harus memberi semangat agar para penyidik muda berani bertindak. Jadi jangan biarkan ini menjadi tontonan dan membuat kita semuanya gundah gulana dan akhirnya kita hanya bertengkar sendiri. Tapi yang jelas korupsi harus diberantas. Satu yang saya ingin titip ya, Ya. kita itu kan ada 2 organisasi keagamaan yang besar, NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah. Ya. Dua-duanya sudah mengeluarkan buku anti korupsi. Tolong dibaca, Jihad NU Melawan Korupsi. Oke. Kemudian Muhammadiyah kalau nggak salah, perspektif ulama Muhammadiyah terhadap korupsi. Tolong dibaca itu. Ya, kita harus membaca dan mengingatkan karena pada dasarnya ini adalah perang kita, ya jihad kita. Bagaimana kita bisa menjalankan ini dan kemudian menjaga kepentingan untuk anak-anak dan generasi mendatang. Demikian Pak Gus, terima kasih banyak dan stay relevan.